Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan saya Nas Arif Hidayatullah. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan tingkat kesadaran dengan menggunakan skala kuantitatif dengan menggunakan GCS, ya, Glasgow Coma Scale. Baik, untuk supaya lebih jelas, mari kita ikutin video saya sampai dengan selesai supaya dapat bisa dimengerti. Seperti teman-teman ketahui bahwa dalam pemeriksaan GCS, ya, yang merupakan tingkat kesadaran secara kuantitatif, pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui, mengkaji bagaimana tingkat kesadaran seseorang, ya. Dalam pemeriksaan skala koma Glasgow atau yang biasa disebut dengan GCS, itu terdiri dari 3 variabel, ya. Yang pertama adalah variabel E atau I, itu adalah membuka mata. Yang kedua adalah V atau verbal. Yang ketiga adalah M motorik. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah variabel E, membuka mata, ya. Nah, untuk memudahkan supaya teman-teman sejawat perawat tidak lupa, tidak sulit dalam mengingat GCS, kita gunakan EVM. E adalah I, V adalah verbal, M adalah motorik. E dengan nilai tertinggi adalah 4, kemudian V adalah 5, M 6. Jadi 4, 5, 6, ya. Nah, untuk yang respon pertama adalah respon membuka mata atau disebut dengan E atau I. Nilai tertinggi adalah 4. Ya. Nah, disebut 4 itu apabila pasien itu bisa membuka mata dengan spontan. Ya. Nah, kalau 3, pasien hanya bisa membuka mata dengan panggilan suara. Artinya kita yang perintah untuk membuka mata, ya. Nah, sedangkan 2, pasien membuka mata dengan rangsa nyeri. Jadi pada saat kita memberikan rangsa nyeri, ya. Dan yang 1 adalah tidak ada respon. Mari kita coba lihat langsung dengan pasien. Kita akan melakukan pemeriksaan E adalah respon membuka mata. Ya, seperti yang rekan-rekan sejawat perawat tahu bahwa E nilai tertinggi adalah 4, ya, di mana 4 pasien dapat membuka mata dengan spontan, ya. Jadi kalau pasien dia bisa diajak dalam memberikan berkomunikasi dengan kita, dia bisa membuka mata seperti ini, itu berarti nilai E-nya adalah 4, ya. Ini pasien kita namanya Mas Revan. Mas Revan, nah, dia membuka mata dengan spontan, berarti nilai 4. Nah, kalau 3, ya, jadi pasien itu dia dalam keadaan mata terpejam. Coba Mas, matanya terpejam dulu, Mas. Ya, pasien matanya terpejam, ya. Kita akan pastikan apakah nilai 4 atau nilai 3. Nah, kalau kita panggil Mas Revan, dia membuka mata, berarti nilainya 4. Ya, cuma harus kita pastikan dulu, ya. Jangan sampai ternyata pasiennya sedang tidur, ya. Mas Revan, Mas Revan. Nah, pada saat kita perintah dia masih tetap belum membuka mata, ya, berarti kita harus perintah untuk membuka mata. Mas Revan, Mas, buka matanya, Mas. Nah, pasien membuka mata. Ini disebut dengan 3. Jadi kalau 3 itu adalah pasien membuka mata dengan perintah suara kita, ya, dengan suara kita. Itu nilai 3. Nah, kalau 2, ya, artinya kita pertama berurutan, ya. Jadi harus Mas Revan yang buka mata berarti 4. Kalau dipanggil dia masih belum buka mata, kita perintah, Mas, buka matanya, Mas. Dia buka mata berarti nilai 3. Nah, kalau 2, pada saat dia tidak bisa membuka mata dengan perintah suara kita berikan rangsa nyeri, ya. Nah, di mana kita memberikan rangsa nyeri? Berikan rangsa nyeri pada pasien, letakkan tangan kita pada supraorbita. Ini namanya supraorbita, ya. Jadi di sudut alis ini namanya supraorbita. Kita tekan di salah satunya, kanan atau kiri, ya, atau bisa saja kita menekan, menggores pada wilayah kuku pasien, ya, kita gores pada kuku pasien. Itu yang baik, ya, sesuai dengan jurnal. Sebenarnya boleh di tempat-tempat lain, ya, bisa di wilayah sternum kita tekan, ya, atau dicubit juga bisa di bahu. Cuma hal-hal yang pada sternum itu akan berisiko, ya. Jadi jangan sampai misalnya pemeriksaannya perawat laki-laki, periksa pasien perempuan. Jadi lebih aman kita melakukan
memberikan rasa nyeri pada supraorbita. Nah, pada saat kita memberikan rasa nyeri ya pada supraorbita, pasien membuka mata, berarti nilai E-nya adalah 2. Ya. Nah, kalau 1 tidak ada respon. Ingat ya, diulangi ya. Jadi nilai 4, pasien itu membuka mata dengan spontan. Kita panggil nama pasien, dia membuka mata, berarti nilai 4. Nah, kalau 3 tadi kita perintah, Mas, buka matanya Mas. Jadi setelah dengan tidak bisa buka, kita perintah buka mata, nilai 3. Nah, kalau 2 turun lagi, jadi diberikan rasa nyeri. Ya, dengan rasa nyeri dia buka mata, berarti nilai 2. Nah, apabila diberikan rasa nyeri dia masih tidak bisa, baru kita menyatakan bahwa pasien itu tidak ada respon dengan membuka matanya. Ya, oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke variabel kedua, yaitu respon verbal, V. Ya, kita tahu tadi untuk memudahkan kita adalah EVM. E adalah 4, V adalah 5, M adalah 6. Jadi V adalah 5 ya. Jadi supaya rekan-rekan mudah dalam mengingat ya. Nah, disebut 5 ya. Jadi disebut 5 ini pasien dapat berbicara atau berkomunikasi dengan kita dengan baik. Artinya orientasinya baik ya. Orientasi apa saja? Orientasi orang, orientasi ruang atau tempat, dan orientasi waktu. Ya. Kemudian disebut 4 apabila pasien bicaranya kacau. Artinya pasien ini tidak sesuai dengan orientasinya. Jadi dia supaya mudah mengingat adalah pasien bicara kacau ya. Terlihat dia disorientasi ya. Kalau yang 5 tadi adalah orientasinya baik. Kemudian kalau 3, pasien dapat berbicara hanya berupa kata-kata ya, namun tidak membuat kalimat. Kalau 4 tadi, dia bisa menjawab kita dengan berupa kalimat ya, namun tidak sesuai, artinya tidak nyambung dengan apa yang kita tanyakan. Kalau 2 adalah mengerang, dan 1 tidak ada jawaban atau tidak ada respon. Baik, kita akan langsung ke pasien supaya lebih mudah untuk dimengerti. Baik, rekan-rekan, kita akan lanjut ke variabel kedua, itu adalah V, verbal. Kita ketahui bahwa verbal itu ada nilainya 5 ya. Tadi kan EVM 4, 5, 6. Nah, verbal 5 apabila pasien ya diajak bicaranya nyambung atau orientasinya baik. Ya, kita tahu bahwa orientasi ada apa saja? Ada 3 ya. Orientasi orang, orientasi tempat, dan orientasi waktu. Kita akan tanyakan pasiennya ya. Assalamualaikum Pak Mas. Waalaikumsalam. Ya, pasien bisa menjawab. Namanya siapa? Nama saya Raifan. Sekarang lagi ada di mana? Sekarang saya lagi di klinik. Oke, dia bisa menyebutkan namanya, benar memang namanya Revan. Kemudian dia bisa menyatakan tempatnya ada di mana, ada di klinik. Sekarang pagi, siang atau malam Mas? Malam. Pasien bisa menyebutkan waktunya. Berarti orientasi baik itu disebut 5. Oke, intinya 5 itu adalah pasien diajak bicara nyambung, ya. Oke, nah kalau 4, pasien diajak bicara, dia menjawab berupa kalimat, namun jawabannya tidak nyambung. Ya, bisa kita tanya, Mas Revan ada di mana sekarang? Misalnya pasien ini kan ada di klinik, cuma pasien menjawab ada di pasar contohnya. Atau kita bicara apa, ternyata dia jawabnya yang tidak nyambung, itu disebut 4. Ya, ngerti? Jadi intinya kalau 4 itu adalah bicaranya kacau. Oke, itu kalau 4. Kalau 3, pasien diajak bicara, kita berikan pertanyaan, nah dia hanya menjawab kata, jadi bukan rangkaian kalimat. Umumnya pasien-pasien yang seperti ini, pasien yang gelisah ya, biasanya somnolen, dia cenderung berupa kata-kata, tidak membuat kalimat. Itu ciri khasnya. Nah, kalau 2, ya ingat kalau 2 pasien hanya mengerang. Ya, kita panggil Mas Revan, dia hanya mengerang. Coba ngerang gimana? Gimana? Coba. Ya, dia hanya berupa erangan. Mas. Yang kencang coba, Mas. Ya, dia hanya berangan. Ingat ya, jadi kalau 5 itu adalah berupa kalimat yang nyambung. Kalau 4 itu adalah pasien bisa menjawab cuma hanya berupa tidak nyambung. Kalau 4 ya, kalau 3 adalah berupa kata-kata, 2 adalah mengerang, dan 1 tidak ada respon. Oke, jadi 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berikutnya kita akan pindah ke motorik. Oke, ini adalah variabel terakhir adalah motorik. Ya, jadi motorik ini
tertinggi adalah 6, ya. 6 dia bisa mengikuti perintah. Kalau 5 dia mengikuti atau mengetahui lokasi nyeri. Kalau 4 ada reaksi menghindar. 3 reaksi fleksi atau dekortifikasi. 2 reaksi ekstensi atau desebrasi. Dan 1 tidak ada respon, ya. Oke, kita akan ke pasien supaya dapat lebih dimengerti. Oke, kita akan melanjutkan ke variabel ketiga, yaitu adalah M. M tadi kita ingat adalah tertinggi 6, ya. Nah, bagaimana 6? 6 ini kita akan perintahkan pasien, ya. Coba Pak, diangkat kakinya Mas Revan, angkat kakinya. Pasien bisa mengikuti perintah kita. Coba diangkat tangannya. Dia bisa mengikuti perintah kita. Itu disebut 6. Jadi kalau dia bisa mengikuti perintah, ya, untuk diangkat atau apa, itu berarti pasien nilainya 6. Cuma kita harus pastikan dulu bahwa pasien memang tidak ada kelumpuhan. Ya, jangan sampai nanti kita menganggap pasien tidak bisa mengangkat kakinya atau ekstremitasnya, ternyata pasien mengalami kelumpuhan, ya. Atau pasien mengalami kelemahan, misalnya pada pasien pasca stroke. Jadi kita harus pastikan bahwa pasien keempat ekstremitasnya memang tidak ada masalah. Oke, ingat ya. Jadi kalau 6 itu pasien bisa mengikuti perintah kita, angkat tangan atau angkat kaki. Nah, 5, apabila pasien tidak bisa mengikuti perintah kita, baru kita berikan rangsang nyeri. Jadi ingat, dari nilai 5 kita sudah memberikan rangsang nyeri, di mana misalnya kita berikan rangsang nyeri di supraorbita. Nah, untuk nilai 5, ingat ya, nilai 5 kita akan lihat tangan pasien. Lihat tangan pasien. Pada saat kita berikan rangsang nyeri, dia ada usaha untuk menepis. Misalnya kita berikan rangsang nyeri di sini, dia akan melokalisir nyeri, atau lebih mudah teman-teman rekan-rekan sejawat ingat menepis, ya, ada usaha. Dia ada usaha seperti ini, walaupun dia tidak sampai ke sini, hanya cuma sampai di sini, itu sudah disebut nilai 5. Jadi kita berikan rangsang nyeri, pasien ada usaha untuk menepis, dia tidak terima dari rangsang nyeri yang kita berikan, itu disebut 5. Bisa dimengerti ya? Nah, kalau 4, ya, jadi kalau 4 kita berikan rangsang nyeri, ingat lihat tangannya. Ingat kalau untuk 4 kita berikan rangsang nyeri, ingat apa yang akan terjadi dari rangsang nyerinya. Nah, jadi kalau 4, bila kita berikan rangsang nyeri, pasien akan melakukan gerakan menghindar. Misalnya kita berikan rangsang nyerinya di supraorbita, pasien akan menggeleng. Coba geleng. Nah, dia tidak terima. Atau kita berikan rangsang nyeri di sternum, dia akan menggeser. Dia tidak terima. Tuh, dia tidak terima. Itu nilai 5. Ya, nilai 4 ya. Tadi kan 6 bisa mengikuti perintah. Ya, kalau 5 tadi dia melokalisir nyeri. Kalau 4 adalah dia menghindar. Oke, itu kalau 4. Kalau 3, pada saat kita berikan rangsang nyeri, dia melakukan gerakan fleksi. Ingat, lihat tangannya. Pada saat dia melakukan gerakan fleksi, dia melakukan gerakan seperti ini. Ya, melakukan yang tadinya dia lurus. Coba kita berikan rangsang nyeri, dia melakukan keduakan. Lihat tangannya, dia melakukan gerakan seperti ini. Lihat tangannya seperti ini, lihat ke sini. Ya, dia tiba-tiba dia lurus, diam, ya. Dia melakukan gerakan fleksi. Gerakan fleksi. Ya, jadi dia lihat tangan saya dari seperti ini, tiba-tiba gini. Itu tidak ada yang sampai begini. Dia paling cuma diam. Pada saat kita beri rangsang nyeri, dilakukan gerakan ini. Ya, jadi dia melakukan gerakan fleksi. Itu nilai 3. Nah, kalau 2, pada saat diberikan rangsang nyeri, dia melakukan gerakan ekstensi, berlawanan. Kalau tadi dia ke dalam, ini ke keluar. Ya, jadi pada saat kita diam seperti ini, pada saat diberikan rangsang nyeri, dia melakukan gerakan ekstensi. Coba gimana ekstensi, Pak? Nah, dia melakukan gerakan seperti ini. Tapi dengan kaku ya, jadi diam begini, diam, tiba-tiba dia melakukan gerakan. Nah, itu adalah nilai 2. Ya, dan 1 adalah tidak ada respon. Kita ulang ya. Jadi kalau 6, pasien bisa mengikuti perintah kita. Ya, 6. Kalau 5, diberikan rangsang nyeri, dia melakukan lokalisir atau ada usaha menepis. Itu kalau 5. Kalau 4, dia menghindar. Ya, menghindar. Kalau 3, dia melakukan gerakan fleksi yang ke dalam tadi. Kalau 2, dia ekstensi, ya, dan 1 tidak ada respon. Bisa dimengerti ya? Oke. Nah, tadi kita teman-teman sudah saya ajak untuk memudahkan ya dalam mempelajari kita dalam pemeriksaan GCS. Nah, yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan GCS,
kita nanti tidak harus memaksakan bahwa kita akan mengeluarkan angka pada setiap variabel. Misalnya, pada pasien yang mengalami kondisi matanya yang bengkak, ya, misalnya pada pasien yang mengalami penyakit seperti eksoptalmus atau enoptalmus, misalnya pada pasien yang mengalami tumor pada mata, ya, atau pada kasus ptosis, artinya kelopak mata selalu jatuh, misalnya pada pasien-pasien CPD. Jadi artinya kita tidak usah maksakan bahwa E-nya berapa. Kita tulis saja E adalah eksoptalmus, seperti itu. Ya, begitu juga misalnya pasien mengalami fraktur atau kelumpuhan. Jadi motoriknya juga tidak usah dipaksakan harus ada nilai. Ya, dan verbal, misalnya pasien terpasang ETT atau terintubasi, ya, kita tidak perlu memberikan angka. Kita tulis saja verbal terpasang ETT, ya, jadi seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi yang pada saat kita selesai melakukan pemeriksaan GCS, ya, kita akan memberikan angka pada semua variabel tadi. Ya, misalnya E-nya berapa? 4, misalnya M, misalnya verbal 5, M-nya adalah 6, kita tulis. Cuma kalau memang ternyata pasien mengalami afasia, kita tulis. Berarti E-nya 4, M-nya 6, V-nya adalah afasia. Seperti itu kita tulis, ya. Begitu juga pada pasien eksoptalmus, kita tulis E-nya adalah eksoptalmus, M6, verbal 5, atau E eksoptalmus, V5, M-nya 6, untuk memudahkan. Oke, rekan-rekan semua. Ya, ini yang untuk yang terkait permasalahan tentang cara melakukan pemeriksaan GCS. Oke, bagaimana rekan-rekan sejawat perawat? Mudah kan dalam melakukan penilaian GCS, ya? Jadi untuk memudahkan kita menggunakan EVM 4, 5, 6, ya. Oke, mungkin itu saja terkait pemeriksaan GCS. Sampai ketemu nanti untuk di sesi berikutnya. Selalu tetap sering melihat channel saya supaya dapat mudah menambahkan ilmu buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.